warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Herawati. Di sini saya sebagai penyaji pertama dari kelompok 6. Pembahasan pada kelompok 6 yaitu mengenai produksi ujaran. Dalam produksi ujaran terdapat beberapa subbab pokok pembahasan. Yang pertama yaitu langkah umum dalam memproduksi ujaran. Langkah umum dalam memproduksi ujaran di sini terdapat 4 tingkat. Yang pertama tingkat pesan, yang kedua tingkat fungsional, yang ketiga tingkat posisional, dan yang terakhir yaitu tingkat fonologi. Di mana tingkat pesan di sini maksudnya pembicara mengumpulkan makna-makna yang akan disampaikan terhadap pesan tersebut. Yang kedua yaitu tingkat fungsional. Dalam tingkatan ini terdapat 2 proses. Yang pertama, memilih bentuk leksikal yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan. Tingkatan proses yang kedua yaitu memberikan fungsi pada kata-kata yang telah dipilih tadi. Yang ketiga yaitu pada tingkat posisional. Dalam tingkatan ini, bentuk leksikal untuk ujaran yang akan dikeluarkan itu diurutkan sesuai dengan struktur tertentu. Sedangkan pada tingkat yang terakhir yaitu tingkat fonologi, di mana dari hasil pemrosesan posisional setelah diurutkan tadi, maka dalam tingkat fonologi di sini pesan tersebut diwujudkan dalam bentuk bunyi. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai rincian produksi ujaran. Dalam rincian produksi ujaran terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu perencanaan produksi wacana. Dalam perencanaan produksi wacana terdapat 2 macam, dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu dialog dan yang kedua monolog. Dalam wacana dialog terdapat 4 unsur yang terlibat di dalamnya. Yang pertama yaitu unsur personalia, yang kedua unsur latar bersama, yang ketiga unsur perbuatan bersama, dan yang terakhir yaitu kontribusi. Di mana dalam unsur yang pertama yaitu unsur personalia, dalam unsur ini minimal harus ada 2 orang partisipan dalam percakapan, yakni pembicara dan interlokutor, atau bisa disebut juga orang yang diajak berbicara. Tetapi dalam unsur ini tidak mustahil pula juga terdapat adanya pendengar. Selain itu, dalam unsur personalia di sini juga mencakup adanya bystanders, atau yang bisa disebut partisipan yang mempunyai akses terhadap apa yang dibicarakan dan kehadirannya itu diakui. Dan unsur personalia yang terakhir yaitu memungkinkan adanya penguping. Penguping di sini adalah partisipan yang mendengar pembicaraan kita tetapi tidak ikut berkontribusi dan kehadirannya itu tidak diakui, tetapi dia mendengar percakapan kita. Unsur yang kedua yaitu unsur latar bersama. Dalam unsur ini, latar bersama di sini merujuk pada anggapan bahwa baik pembicara maupun interlokutornya di sini sama-sama mempunyai pengetahuan yang di dalamnya itu terdapat sebuah kesamaan. Sedangkan pada unsur yang ketiga yaitu unsur perbuatan bersama, yang dimaksudkan di sini yaitu dengan adanya perbuatan bersama, maksudnya dalam artian bahwa baik pembicara maupun interlokutornya, orang yang diajak berbicara tersebut, melakukan perbuatan yang pada dasarnya mempunyai kesamaan yang sudah mereka ketahui bersama. Unsur yang keempat yaitu unsur kontribusi. Dalam unsur kontribusi ini terdapat 2 tahap. Yang pertama yaitu tahap presentasi dan yang kedua tahap pemahaman. Dalam tahap presentasi di sini, pembicara menyampaikan
sesuatu untuk dipahami oleh si pendengar. Sedangkan pada tahap pemahaman di sini yaitu interlokutor atau pendengar itu telah memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Struktur yang kelima yaitu mengenai struktur percakapan, di mana dalam struktur ini pada umumnya orang sudah tahu siapa yang punya hak dalam waktu berbicara dan pada saat kita harus menanggapi pembicaraan. Percakapan umumnya mempunyai aturan, seperti halnya dalam hal menunggu giliran berbicara, kita tidak boleh terlalu cepat merespon kalimat dari lawan bicara kita. Pun sebaliknya, jika kita ingin menanggapi, kita tidak boleh lebih lama atau dari lawan bicara kita. Sedangkan pada yang kedua, pada wacana monolog, di sini dijelaskan bahwa monolog itu umumnya mempunyai satu partisipan, karena di sini monolog beda halnya dengan wacana dialog tadi. Dalam wacana dialog minimal harus ada 2 partisipan ataupun lebih. Dalam wacana monolog di sini hanya ada 1 partisipan, yaitu orang yang berbicara ataupun orang yang menulis itu sendiri. Pada monolog, orang umumnya mengikuti pola narasi tertentu. Seperti halnya ketika seseorang yang diundang untuk menyampaikan sebuah ceramah, maka seseorang tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal. Seperti halnya dalam penceramah itu harus mempertimbangkan waktu yang tersedia pada saat dia menyampaikan ceramah. Dan yang kedua yaitu tingkat pengetahuan hadirin dalam isi ceramah yang akan disampaikannya. Dari faktor-faktor tersebut, ada juga faktor lain dalam wacana monolog, diantaranya yaitu urutan penyajian. Dan faktor yang terakhir dalam wacana monolog di sini adalah hubungan antara satu unsur dengan unsur yang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.